Dalam video ini tidak ada ditunjukkan pas saya dipukuli, Pak. Ini videonya sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Pak. Ya sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami di bawah menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum dipukuli, dilakban di tangan kami, diikat tangan kami seperti binatang lah kami dibuatnya, Pak. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang, dia tidak pantas untuk menganiaya kami di dalam penangkapan kami tersebut. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Lia Medan. Kami memang bersalah, tapi dia bukan yang berwenang, yang boleh mengadili kami. Kau maling! Kalau maling, siapapun bisa mukuli kau. Enak kali kau. Kau pula minta keadilan. Kau aja otak kau jalan. Ngapain kau maling? Hah? Kalau kau maling, bukan hanya dipukulin. Bisa jadi kau di bun-bun. Tahu kau di bun-bun? Kalau udah emosi. Ih, jijik-jijik kali aku sekarang ini ya. Perampok minta keadilan. Ya, maling minta keadilan. Kalau ada yang memberi keadilan sama kau, ya, berarti orang dongok. Ya, jijik pula aku nak kau. Pakai otak kau kalau minta keadilan kau. Kalau kau baik-baik di rumah diam, kau dipukulin orang baru kau minta keadilan. Setan. Menurut kalian, jika maling dan korban maling sama-sama melapor sama Ladusing di Konoha, siapakah yang akan masuk penjara? A. Malingnya. B. Korban yang kena malingnya. C. Maling tidak akan penjara karena dia setoran sama Ladusing. Atau D. Yang penjara pasti korbannya, karena maling dan Ladusing itu sama-sama maling. Silakan ya komentar di bawah ini, karena ini khusus di Konoha yang Kampang dan tai kucingnya, bukan di Indonesia ya. Kalau Indonesia top Marco top. Klarifikasi duo maling yang dipukuli meminta keadilan. Kami tahu telah melakukan kesalahan dengan mencuri, tapi tak seharusnya diperlakukan dengan sangat kasar. Korban bersama keluarganya menganiaya kami. Tolong diusut tuntas, kata si maling. Baru di tahun 2026 inilah aku tengok ada maling gak tahu malu melakukan klarifikasi seolah-olah dia dizolimi banget. Hei, Anda itu maling loh. Dan lucunya dia ngaku dia tahu salah, tapi gak nyerahin diri ke polisi, dijemput dulu ke hotel. Kalau dia nyerahin diri ke polisi, pasti gak kena salam olahraga kan? Stop playing victim deh. Anak kami memang mencuri mesin kopi itu, tapi kami tak terimalah anak kami ditangkap dan dianiaya. Pokoknya harus ada keadilan untuk anak kami, kata orang tua si maling. Anakmu maling, tapi kau nggak terima anakmu dianiaya. Jadi maunya diapain? Dirangkul, dipeluk, dilus-elus, dicium, dikasih kopi plus sianida, mau? Biar ku bilang ya, setiap pekerjaan ada resikonya. Bahkan untuk pekerjaan yang lagi diminati, lagi meta banget dan sangat overpower seperti maling, tetap ada resikonya. Resikonya kena hantam salam olahraga. Kalau nggak mau kena salam olahraga, ya jangan maling, nyet. Peristiwa itu berawal pelapor melaporkan adanya dugaan terhadap tindak pidana pencurian. Nah, kemudian pelapor melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dalam arti para pelapor melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam kualifikasi terhadap perbuatan melawan hukum, yakni melakukan penangkapan yang tidak didasarkan kepada proses hukum yang benar dan tanpa melalui proses yang sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum kita. Nah, hal ini berbeda dalam kasus yang terjadi di Sleman. Nah, kalau kita amatin berkaitan dengan kasus yang di Sleman itu, adanya yang dikatakan sebagai bentuk perbuatan terpaksa dalam konteks untuk melakukan pembelaan diri. Nah, dalam kasus
viralnya yang dilaporkan dan dipiralkan oleh saudara Persada dan Leo Sembiring, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melakukan penangkapan, kemudian juga dilakukan adanya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, yakni melakukan penganiayaan terhadap terlapor dalam tindak pidana pencurian, kemudian pelapor dalam hal ini adalah Persada dengan beberapa teman-temannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, yakni melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks hukum pidana, apa yang dinamakan dengan notware, pembelaan, atau melakukan bantuan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, itu harus didasarkan kepada prosedur-prosedur yang sesuai dengan hukum. Dalam arti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang itu tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Nah, terhadap fakta-fakta yang mungkin muncul di dalam media dan lain sebagainya, tindakan yang dilakukan oleh Persada dan Leo Sembiring bersama teman-temannya yang dimaknain melakukan bantuan terhadap kepolisian dalam mencari dan melakukan tindakan ya terhadap pelaku tindak pidana pencurian, kemudian dilakukan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, dalam arti melakukan tindakan penganiayaan. Jadi peristiwa antara yang di Sleman dengan peristiwa yang ada di Polrestabes Medan ini konstruksinya sangat jauh berbeda. Ya. Ada yang perlu disampaikan, Bang? Ya, kenapa tidak langsung milih di sosial tadi, Bang? Gimana, Bang? Kenapa harus dipikir dulu? Mungkin karena masyarakat bisa menilai dari kejadian ini. Sebenarnya ini kan perkaranya di desa, hanya di desa, cuman hanya dikembangkan saja. Kita tidak bicara siapa yang mengembangkannya, karena kita ditolong sama yang satu lah, karena kita, karena ini mereka memang banyak yang mendukung. Mereka ini ya anak-anak muda, Bang. Karena kalau dikirim bagaimanapun, yang atas lah yang menyelamatkan mereka, Bang. Ya, ada apa, Bang? Ada penegak hukum nanti selanjutnya ke depan? Akhirnya Sandika dan teman-temannya ini bisa terbebas dari ancaman hukuman 1,5 tahun penjara dan diganti dengan hukuman sosial 150 jam kerja bakti. Ini menjadi bukti bahwa aparat itu sekarang ya selalu diawasi oleh netizen. Jadi netizen ini kalau melihat ketidakadilan, melihat sesuatu yang tidak pas, akan langsung mengkritik, menekan pemerintah atau aparat untuk kembali ke jalurnya. Udah berapa kali sih kasus-kasus seperti ini terjadi di masyarakat kita? Coba bayangkan. Coba pembelaan diri mereka akhirnya menjadi bumerang buat mereka sendiri. Mereka malah jadi tersangka, mereka malah terancam hukuman. Kok kayaknya aparat ini tidak melihat sebuah kasus, sebuah peristiwa secara jeli, secara teliti? Apakah penegakan hukum di Indonesia ini harus selalu dengan pengawasan netizen gitu? Tugas kita tuh makin banyak, tahu nggak? Makin banyak. Setiap ada kasus yang tidak pas, tidak sesuai dengan koridor hukum, netizen selalu menyuarakan. Tapi kan sebuah keadilan hukum yang baik itu, ya aparat hukum itu harus bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan rules-nya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Jadi kalau sampai netizen ini berperan terus dalam setiap kasus yang melibatkan masyarakat kecil, yang menindas masyarakat kecil, berarti tandanya apa? Tandanya sistem hukum kita belum berjalan dengan baik. Loh. Pengacara jambret protes ke DPR. Kenapa kami nggak dilibatkan? Di mana keadilan? Pak, ini jambret, bukan seminar nasional. Oh iya, publik juga tahu kok. Abis kalah nyalek DPRD Sumatera Selatan, sekarang banting setir jadi pengacara jambret.
Kalah pemilu, menangin jambret. Mohon maaf nih, Partai Nasdem. Kader kualitas kayak gini mau ngatur rakyat. Jambret aja dibela mati-matian. Nah, korban disuruh ikhlas doang. Untung kemarin gak kepilih. Kebayang gak kalau jadi pemimpin? Keadilan dibahas tapi salah sasaran. Waras dikit dong. Logika jangan ikut nyalek juga.